Bismillahirrahmanirrahim. Al-hal. Al-hal ini juga merupakan satu di antara status isim yang harus dibaca secara mansub. Status untuk kata jenis isim yang dibaca mansub. Dan al-hal ini singkatnya adalah merupakan keterangan kondisi. Ya, keterangan kondisi baik untuk si subjek, pelaku perbuatan, atau objek, yaitu yang dikenai perbuatan. Contoh, syariba Ahmadu al-ma'a qa'iman. Ahmad minum air sambil berdiri. Maka qa'iman di situ adalah al-hal. Syariba minum Ahmad al-ma'a air qa'iman. Qa'iman itu sambil berdiri. Ya, dalam kondisi berdiri. Nah, di sini berdiri menjelaskan air atau menjelaskan Ahmad. Maka tentu jawabannya adalah Ahmad. Ya. Jadi yang berdiri bukan air tetapi Ahmad. Nah, maka qaiman di sini adalah al-hal, statusnya sebagai al-hal. Atau contoh lain yang menjelaskan objek. Masih dalam jumlah yang sama, cuman halnya beda. Yaitu syariba Ahmadu al-ma'a baridan. Ahmad minum air dalam kondisi dingin. Ya. Air yang diminum itu dalam kondisi dingin. Maka baridan merupakan al-hal, keterangan kondisi untuk al-ma. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tentang kaidah dan aturan hal. Yang pertama, di mana ada al-hal, berarti di situ ada sahibul hal. Ini sebenarnya sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi adanya al-hal berarti ada yang disebutkan kondisinya, pemilik kondisi itu, yaitu kalau contoh sebelumnya adalah Ahmad yang berdiri atau air dalam kondisi dingin. Maka ada contoh lain misalkan hadara Zaidun dahikan. Ya. Zaid hadir dalam kondisi tertawa. Maka dahikan adalah al-hal untuk Zaid. Dan di sini Zaid sebagai fa'il. Di contoh yang lain, contoh berbeda, raqibtul farasa musrajan, aku menaiki kuda dalam kondisi berpelana, ya. Jadi kudanya dikasih pelana. Maka di situ al-farasa adalah sahibul hal, ya, halnya adalah musrajan. Dan al-faras di situ adalah maf'ul bih. Ini kaidah pertama. Jelas ya? Kaidah kedua, hal berupa isim nakirah. Ya, hal berupa isim nakirah. Sedangkan sahibul hal berupa isim ma'rifah. Maka akala Sa'idun al-'inaba jalisan. Sa'id akala makan al-'inab anggur dalam kondisi duduk. Maka jalisan ini bentuknya isim nakirah. Ya. Dan Sa'id ini adalah isim ma'rifah. Karena harus jelas, yang menjadi sahibul hal harus jelas. Dan untuk halnya memang di situ harus datang dalam bentuk nakirah. Ya memang kalau dalam beberapa diktat, ya biasanya nahwu lanjutan, di sana menyebutkan kondisi hal yang memang itu berupa isim ma'rifah. Yang ketiga, hal menyesuaikan terhadap sahibul hal dalam hal jenis dan bilangan. Nah, ini perhatikan. Ada 3 contoh jumlah yang berbeda sahibul halnya. Ja'at talib. Siswa itu datang. Tiba. Ja'at talibani. 2 siswa itu datang. Ja'at talibatu. 1 siswi itu datang. Ja'atit talibatu. Maka hal yang disebutkan di dalam jumlah-jumlah tersebut harus menyesuaikan terhadap sahibul halnya, perihal jenis dan bilangannya. Kalau memang mudzakkar ya mudzakkar, seperti at-talibu berarti mubtasiman. Kalau muannats ya muannats, diberi tanda taknits, seperti at-talibatu berarti mubtasimatan dalam kondisi senyum. Maka mubtasiman di sini mudzakkar karena at-talib mudzakkar. Mubtasimatan muannats karena at-talibatu muannats. Dan juga harus menyesuaikan bilangannya. At-talibani mutsanna. 2 orang, maka halnya adalah mubtasimaini. Seperti itu. Jelas ya?
Insyaallah. Dan yang keempat, ini. Secara umum hal berupa isim-isim mushtaq. Seperti isim fa'il ataupun isim maf'ul. Isim mushtaq ini adalah bukan isim jamid ya. Jadi isim yang dibentuk dari kata lain. Ya, kata jadian. Biasanya bisa berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Dan bentuk isim fa'il atau isim maf'ul ini tidak harus, misalkan kalau sahibul halnya fa'il berarti halnya harus isim fa'il, tidak. Atau misalkan sahibul halnya statusnya adalah maf'ul bih, maka halnya berupa isim maf'ul, bukan demikian. Tetapi sekedar bentuknya saja. Ya, sekedar bentuknya saja. Sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki nomor 2, ya, tanpa melihat kepada jabatan yang ada pada sahibul hal. Ini gambarnya seperti dalam contoh. Dakhala Yusufu as-sijna madluman. Nabi Yusuf masuk penjara dalam kondisi terzalimi. Maka madluman ini adalah hal berupa isim maf'ul. Ya. Kalau isim fa'ilnya kan zalimun, madlumun. Kalau belajar tasrif tahu ya. Zalama yadlimu zulman. Zalimun madlumun. Maka madlumun bentuk katanya adalah isim maf'ul. Tetapi sahibul halnya apa di situ statusnya? Statusnya adalah fa'il, yaitu Yusuf yang masuk. Ya, Yusuf masuk. Ya, maka Yusuf masuk. Contoh lain, kebalikannya adalah laqitu Hindan bakiyatan. Aku menemui Hindun dalam kondisi menangis. Dan yang di sini dijelaskan menangis adalah Hindun. Dan Hindun di situ status sebagai maf'ul bih. Tapi halnya, bentuknya adalah isim fa'il. Ya. Seperti itu. Ya. Demikian tentang al-hal. Adapun tentang i'rabnya, maka sudah disebutkan cara i'rabnya. Syuribal laban matbukhan. Contoh, susu itu diminum dalam kondisi matang atau sudah dimasak. Matbukhan, ya, termasak. Syuriba fi'lun madhi mabniyun lil majhul. Fi'il madhi mabniyun lil majhul. Mabniyun 'ala al-fathi. Fi'il madhi yang bentuknya adalah fi'il majhul, mabni di atas fathah. Al-laban naib fa'il, yang jelas. Adapun matbukhan maka kita katakan halun mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Hal, statusnya hal, kita katakan hal, mansubun, i'rabnya mansub, wa 'alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya dengan fathah, li'annahu, karena bentuknya apa? Ismun mufradun, isim mufrad. Nah, setelah kita sebutkan status kata atau i'rab untuk hal, kita sebutkan juga sahibul halnya siapa, atau sahibul halnya itu kata mana. Maka di dalam jumlah syuribal laban matbukhan yang berposisi sebagai sahibul hal, yaitu naib fa'il, yaitu al-laban, maka di situ disebutkan wa sahibul hali, dan sahibul halnya adalah al-laban. Ini bagian untuk melengkapi i'rab al-hal. Ya, di samping kita i'rab al-hal, kita sebutkan juga sahibul halnya. Demikian juga dengan contoh-contoh jumlah yang lain yang ada dalam tabel, ya, seperti qara'at Aisyyatul Qur'ana muttaqi'atan. Aisyah membaca Al-Qur'an dalam kondisi bersandar, maka muttaqi'atan adalah hal. Sahibul halnya mana? Aisyah. Akala tiflu ar-ruzza haran. Bocah itu makan nasi dalam kondisi panas, maka haran adalah hal dan sahibul halnya adalah ar-ruz, yaitu nasi. Ya. Demikian tentang hal. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.